Kenapa? Kenapa Abdul Muthalib sangat menyayangi, sangat lemah lembut, sangat kasih sayang kepada cucu yang satu ini? Siapakah Ummu Aiman di sini? Ummu Aiman adalah hamba sahaya, seorang budak. عن ولدك ولدي بخير ما دامت الإبل بخير. Agar suatu saat ketika kenabian, ketika risalah kenabian telah sampai, telah datang kepada Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man walah. Maka kitab Siratul Nabawiyah, kitab Nurul Yakin, fi sirati Sayyidil Mursalin, karya Imam Khudari rahimahullah ta'ala anhu. Di video kali ini kita akan membahas tentang wafatu Aminah, wa kafalatu Abdul Muthalib, wafatuhu wa kafalatu Abi Thalib, wafatnya ibunda Rasulullah SAW, dan juga pengasuhan dari kakeknya Abdul Muthalib, serta wafatnya beliau juga. Lalu pengasuhan dari pamannya Abu Thalib. Summa inna ummuhu ahadathu minha. Lalu ibunda Rasulullah SAW mengambilnya dari dia. Dia siapa? Dia Halimah Asadiyah. Hak di sini merujuk kepada beliau, Sayyidah Halimah Asadiyah, orang yang telah menyusui Rasulullah, telah mengasuh juga selama 4 tahun, dari beliau masih balita, dari beliau masih bayi, sampai peristiwa syaqqu as-sadru, peristiwa pembelahan dada yang sudah kita bahas di video yang ini. Watawajjat bihi ilal Madinah li ziyarati akhwali abihi Bani Adi ibnu An-Najjar. Dan mereka berdua pergi ke Madinah untuk bersilaturahmi, untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan paman-paman bapaknya, Bani Adi ibnu An-Najjar. Tapi kita lihat di sini ada hamis di kalimat abihi, bal akhwalu jaddihi kama taqaddama fi zawaji Abdullah bi Aminah wa hamliha. Nah, tetapi bukan ahwal, bukan paman-paman dari bapaknya, tapi paman-paman dari kakeknya. Wa bainama hiya aridah adrokat sahamuniyataha fit thoriq. Dan ketika mereka berdua atau Sayyidah Aminah ingin pulang dari Madinah, itu beliau mendapatkan sakaratul mautnya, mendapatkan kematiannya di perjalanan. Famatat bil Abwa, dan meninggal dan wafat di Abwa, sebuah desa. Kita lihat di hamisnya nomor 2. Wa ya qaryatun qaribatu minal Madinah, sebuah desa yang dekat dengan kota Madinah. Fahadunathu Ummu Aiman, dan sepeninggal ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diasuh oleh Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman di sini? Ummu Aiman adalah hamba sahaya, seorang budak peninggalan dari bapaknya Rasulullah SAW. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib, dan biaya hidup Rasulullah SAW ditanggung oleh kakeknya Abdul Muthalib. Di sini ada perbedaan antara hadonah dengan kafalah. Yang sederhananya, hadonah itu mengasuh tanpa dengan biaya, atau mengasuh tanpa seseorang tersebut memberi dia nafkah, memberi dia makan, memberi dia minum. Seperti itu. Sementara kafalah itu adalah mengasuh dan juga menanggung semua biaya tersebut. Jadi Ummu Aiman di sini hanya mengasuh Rasulullah SAW tanpa menanggung biaya, ya karena Ummu Aiman di sini adalah seorang budak. Warqalahu riqatan lam tu'hadu lahu fi waladihi. Dan Abdul Muthalib ini mempunyai kasih sayang, mempunyai kesabaran, memiliki kelembutan yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada anak-anak yang lainnya. Nah, ini mungkin sebuah kewajaran kalau seorang kakek lebih menyayangi cucunya ketimbang anaknya. عن ولدك ولدي بخير ما دامت الإبل بخير. Tetapi dalam kasus Abdul Muthalib ini, beliau tidak melakukannya kepada cucu-cucu yang lain, seperti anak Abu Jahal atau anak Abu Thalib atau anak-anak yang lain atau cucu-cucu yang lain selain kepada baginda Rasulullah SAW.
kelembutan tersebut, kasih sayang tersebut yang sangat besar hanya diberikan kepada cucunya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dimakana yuzharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan aziman fi mustaqbal. Wa kana yukramu ghayatul ikram. Kenapa? Kenapa Abdul Muthalib sangat menyayangi, sangat lemah lembut, sangat kasih sayang kepada cucu yang satu ini? Karena beliau melihat sesuatu yang besar, melihat kewibawaan, melihat sesuatu yang besar yang akan terjadi kepadanya di suatu saat nanti. Dan dengan itu pula, beliau sangat menghormati cucunya ini. Walaupun Nabi Muhammad masih kecil, walaupun waktu itu Nabi Muhammad masih berumur 6 tahun, tapi beliau sudah menunjukkan keistimewaan tersebut. Walakin lam yalbasu Abdul Muthalib an tawaffa ba'da 8 sanawat min umri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdul Muthalib itu meninggal di umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih 8 tahun. Nah, pola asuh yang diberikan oleh Abdul Muthalib itu mengisi ruang kosong, mengisi kasih sayang seorang ayah yang tidak pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW, karena ya ayahnya meninggal sebelum beliau lahir. Jadi Rasulullah itu bukan seseorang yang fatherless, bukan seseorang yang tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Beliau mengenal lewat kakeknya, lewat pamannya, gitu. Dan juga kenapa Rasulullah hanya mendapatkan 2 tahun saja dengan Abdul Muthalib? Di bukunya, Syekh Ramadan Al-Buti berkata bahwa hikmah mengapa Rasulullah tidak berlama-lama dengan kakeknya adalah agar suatu saat ketika kenabian, ketika risalah kenabian telah sampai, telah datang kepada Rasulullah, kaum kafir, kaum yang membencinya, tidak mempunyai alasan bahwa kenabian tersebut, risalah tersebut diajarkan oleh kakeknya. Diajarkan oleh kakeknya untuk mendapatkan pengakuan dari kaum Quraisy. Karena kakeknya Rasul itu seorang rifadah, seseorang yang mulia, seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan bangsa Arab waktu itu. Kita lanjutkan di buku. Fakafalahu syaqiqu abihi Abu Thalib. Dan setelah meninggalnya kakeknya, Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib. Kita lihat di hamisnya nomor 4. Wa ismuhu Abdu Manaf. Nama aslinya adalah Abdul Manaf. Fakana lahu rahiman alaihi wuyuron. Dan sama seperti kakeknya, Abu Thalib juga mempunyai kasih sayang yang besar. Walaupun dia adalah pamannya. Walaupun pamannya tersebut mempunyai banyak anak. Gitu. Wa kana Abu Thalib mukillan fil malin fabarakallahu lahu fi qalilihi. Dan Abu Thalib itu bukan seseorang yang kaya raya, bukan seseorang yang banyak harta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang sedikit itu sebuah keberkahan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi masalal qanaah wa ba'di anis safasaf allati yashtaghalu biha al-atfal al-'adah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam asuhan Abu Thalib, Rasulullah belajar tentang arti qanaah. Rasulullah belajar tentang arti cukup, tentang arti udah segini aja gitu. Dan dalam masa itu juga beliau jauh, sangat-sangat jauh dari kenakalan remaja yang biasanya remaja-remaja Arab waktu itu bergelut atau berkecimpung dalam hal tersebut. Kenapa bisa Rasulullah SAW jauh dari kenakalan remaja? Karena ketika Rasul berumur 8 tahun, beliau mengembalakan kambing orang-orang Quraisy ke pegunungan, yang mana hal tersebut menyita waktu beliau. Jadi beliau tidak sempat untuk merasakan kenakalan remaja tersebut. Dan memang itu adalah sebuah hikmah lain dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya. Beliau dijauhkan dari kenakalan-kenakalan remaja.
Kama rawat zalika Ummul Aiman hadonathu, seperti yang diriwayatkan juga oleh Ummu Aiman. Fakana idza aqbala waqtul aqlil ja'al auladi yahtatafuna wa huwa qani' bima sayasiruhu Allahu lahu. Dan apabila datang waktu makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak buru-buru datang ke nampan makanan tersebut. Namun beliau pelan-pelan, beliau menunggu, dan beliau pasrah, beliau tawakal dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Kita lihat hamisnya nomor 5. Wa kana idza akala iyadul Abi Thalib jami'an aw faradan lam yashba'u wa idza akala ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaba'u wa kana yasbahuna rumsun fi a'yunihim al-qaza musarrafatan alwanihim wa yasbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahinan kahilan. Dan apabila mereka, Abu Thalib dan anak-anaknya, makan tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka tidak kenyang. Tetapi apabila mereka makan dengan Rasulullah, mereka menjadi kenyang. Seperti itulah kehidupan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, dipenuhi oleh tantangan, dipenuhi oleh cobaan, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seseorang yang sangat mulia dan membawa risalah bagi kita semua. Kalau kalian ada kritik, pertanyaan, atau sanggahan, langsung saja tulis di kolom komentar.